Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Ramadhani dari IAIN Batu Sangkar akan menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagah dan berani di medan perang. Recording in progress. Dia bernama Ashim bin Sabit. Dalam setiap peperangan, Ashim selalu berhasil menebas kepala kaum musyrikin yang sangat membenci Islam pada waktu itu. Kegagahan dan keberaniannya pun didengar oleh banyak musuh, tak terkecuali pada perang Uhud. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, terjadilah perang Uhud, di mana Ashim berhasil membunuh suami dan 3 orang anak laki-laki dari Sulafah binti Sa'ad. Perang Uhud ini berakhir dengan kemenangan di tangan kaum Quraisy. Mereka mencincang dan merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam medan perang. Namun, di sela-sela teriak kemenangan kaum Quraisy, Sulafah binti Sa'ad berdiri di tepian medan perang dengan rasa cemas. Dia menunggu anak-anak dan suaminya yang tak kunjung nampak. Maka dengan hatinya yang gundah, Sulafah memasuki medan perang dan mengamati satu persatu mayat yang bergelimpangan. Namun seketika, Sulafah terhenyak karena mayat pertama yang dilihatnya adalah suaminya. Kemudian, tak jauh dari situ, Sulafah melihat 2 jasad anaknya yang penuh dengan luka. Sulafah kembali melihat sekeliling dan didapatinya suara rintihan anaknya yang lain. Maka dengan segera Sulafah mendekat. Siapa? Siapa yang telah membunuh ayah dan saudara-saudara? Siapa? Sang anak pun menjawab, Ashim bin Sabit, wahai ibu. Sang anak pun akhirnya tewas. Air mata Sulafah berlinang. Hatinya dipenuhi dendam dan kebencian. Aku bersumpah tidak akan menghapus air mataku sebelum membalaskan dendamku pada Ashim. Aku akan memberikan 100 ekor unta kepada siapa saja yang berhasil membunuh Ashim dan memberikan batok kepalanya kepadaku. Maka batok kepala itu akan aku jadikan tempat minum khamar. Sufyan bin Khalid, seorang lelaki Quraisy
tergiur dengan tawaran tersebut. Ia pun mengatur strategi dan menemui beberapa orang dari suku Adal dan Karah agar berpura-pura masuk Islam dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar saja, pada tahun keempat Hijriah, orang-orang itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta para sahabat untuk mengajarkan agama Islam ke kampung mereka. Salah satu sahabat yang diminta adalah Hashim bin Sabit. Namun, di tengah perjalanan, rombongan Hashim dihadang oleh pasukan siap tempur. Ternyata mereka tidak diminta untuk menjadi guru agama, melainkan untuk dibunuh secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Hashim dan para sahabat pun berlari untuk berlindung ke bukit. Menyerahlah, kami tidak akan menyakiti kalian jika kalian menyerah, teriak pemimpin pasukan itu. Namun Hashim tidak mau tunduk kepada mereka. Sungguh, kami tidak percaya pada kata-kata kaum musyrikin seperti kalian, jawab Hashim dengan tegas dan berani. Kemudian Hashim mengeluarkan kata-kata yang menembus langit dan semua makhluk Allah bergetar mendengarnya. Demi Allah, aku tidak mau menyentuh dan tidak ingin disentuh oleh orang-orang kafir selama hayat masih di kandung badan. Ya Allah, aku menjaga agamamu dan berperang karenamu ya Allah. Maka lindungilah tulang dan dagingku. Jangan biarkan orang-orang kafir dapat menjamahku. Pertempuran itu tidak dapat dielakkan. Hashim yang terus melawan pun akhirnya terbunuh. Berita kematiannya menyebar dengan sangat cepat. Sufyan dan pasukannya kembali ke tempat di mana Hashim terbunuh. Dan dengan penuh nafsu, terngiang-ngiang sayembara yang dibuat oleh Sulafah. Mereka mendekati mayat Hashim. Namun tiba-tiba mereka terjentang karena ratusan lebah mengelilingi jenazah Hashim. Kita mundur dulu. Kita tunggu lebah-lebah ini pergi. Pasukan itu pun menunggu sampai hari gelap. Namun mendadak hujan turun dengan sangat lebat. Banjir besar pun melanda. Tatkala ketika hujan telah berhenti dan langit pun mulai menjadi cerah, rombongan itu kembali mencari mayat Hashim. Mereka menyisiri pohon dan semak-semak. Namun tetap saja mereka tidak dapat menemukannya. Maka dengan rasa kesal dan marah, pasukan itu pulang tanpa hasil. Rupanya banjir telah menghanyutkan mayat Hashim tanpa diketahui kemana perginya.
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Hashim sehingga mayatnya tidak dapat disentuh oleh orang-orang kafir. Sangkar urutan Sekian, nomor 1 terima telah kasih. melakukan Wassalamualaikum aksi warahmatullahi storytelling wabarakatuh. selama 10 menit.